Subhanahu wa taala pada malam hari ini kula panjenengan berkumpul tidak ada tujuan lain kecuali ingin mengirim doa kepada arwah, kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Amin. Mudah-mudahan sedanten ingkang diwaos-wau diterami oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mendahului kita, mugi-mugi amal saya ini diterami oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa ini dipengabdi sepura kali Gusti Allah, dan kuburan-kuburan ini ditazakan sebagai kebun saking kebunan surga di Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Orang hadirin yang saya muliakan, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir, kita harus senang dengan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu anugerah itu kita senang, bukan susah, bukan malah sedih. Itu anugerah mesti ini senang. Ono mau puasa sumpah, nama bukan sampai sarapan. Mulai poso. Biasanya wareg terus mulai saya ini luwih ya. Kayak sorokoan. Wong iso kadang-kadang dia harus ngoten. Nah, kita sebaliknya, kita tidak mikir ke sana. Kita jangan memikirkan bahwa kita nanti tidak bisa makan, kita tidak bisa minum, kita tidak bisa rokok, dan kita tidak bisa aktivitas ataupun makan di waktu siang. Tapi kita pikirkan adalah kadar keutamaan fadilahi bulan Ramadan. Betapa besar keutamaan bulan Ramadan, betapa besar pahala yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Kalau kita punya keinginan atau punya pemikiran ke sana, insya Allah semuanya akan ringan. Yang akan kita hadapi insya Allah akan merasa kita ringan. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan hal yang lebih besar yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat. Dan ini diimpikan oleh setiap orang muslim sing wafat niku menawi ningali Ramadan, kepingin urip malih, kepingin angsal fadilah. Dan iki kula panjenengan sing tasih diparingi umur kang panjang kali Gusti Allah. Mugi-mugi umur panjang kali Allah Subhanahu wa taala. Niki mestine merasa senang. Kenapa? Karena masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi ganjaran sing kuwata. Jangan sampai disia-siakan. Wonten ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Utiya yaumil qiyamati bisyabin yusaqahu al-malaikatu ila nar wa yadribunahu." Wonten akan datang nanti di hari kiamat seorang pemuda ini digiring teng neraka dan disepeti, padahal belum neraka belum masuk surga, belum masuk neraka, tapi sudah disiksa. Dan malaikat itu tidak merasa ibah lagi, tidak merasa kasihan. Stego temenan, pokoknya disiksa sampai nangis, berdoa macam-macam. Kemudian dikatakan, nopo yang dilakukan anak muda ini sehingga diperlakukan seperti ini, seperti dia mendapatkan siksaan yang sangat berat dan tidak ada ampun sekali dari malaikat yang menyiksanya. Maka dikatakan zaga rajulun adraka Ramadan fantahaka hurmata Ramadan. Orang ini dikei umur panjang dari Gusti Allah, nututi Ramadan tapi merusak kehormatan bulan Ramadan. Tak gelem menghormati kehormatan bulan Ramadan. Si tetep ae nglakoni maksiat, si gak mandeg ae nglakoni keharaman. Saiki disiksa Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Maka dikatakan masukkan lagu wa dan pantas orang itu jauh dari rahmat Gusti Allah. Ibu-ibu kula panjenengan boten termasuk tiang-tiang sing atas ngeten amin ya rabbal alamin. Penting kula panjenengan untuk menghormati Ramadan. Dikisahkan ada seorang majusi
Seorang Majusi itu yang penyembah api, ya. Ketika melihat anaknya makan di siang bulan Ramadan dan di hadapan banyak orang Muslim yang sedang berpuasa, orang Majusi tiba-tiba datang dan memukul si anak tadi. Dikepui larinya anak ini. Kenapa? Sebagai teguran bagi dia agar menghormati orang-orang sing poso. Kenging menghormati orang sing poso ini. Boten lari dalam 1 minggu itu si Majusi tadi meninggal. Dan ternyata seorang yang soleh di waktu itu di tempat itu diimpikan dengan si orang Majusi. Orang Majusi itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaget dia, loh, orang Majusi kok bisa masuk surga? Dan ditanya, bukankah kamu adalah orang yang Majusi? Iya, betul. Akan tetapi ketika saya mendekati ajal, Allah memuliakan saya dengan Islam karena berkat saya memuliakan bulan Ramadan. Masya Allah. Barokah mulia Ramadan, maka orang yang bukan Muslim tadi itu diberi kemuliaan ketika mendekati ajalnya, sehingga dia matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kita masih tiang yang kafir, mau Islam, mau Majusi, mau Nasrani, mau Yahudi, kita tidak tahu bagaimana akhirnya. Mungkin seperti ini, dia dibalik oleh Allah menjadi orang yang Muslim, menjadi husnul khatimah. Dan kita mau sebenarnya orang yang hidupnya Islam, kemudian akhir hayatnya kita tidak tahu, tapi kita senantiasa minta kepada Allah agar akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Amin. Para hadirin yang mulia, perlu sampai akan memiliki mengenai hal-hal sing kaitan kalian siap, sing kedah dipun semerapi. Yang pertama rukunnya puasa itu kali 1 niat, yang kedua adalah meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Nah, niat itu kedah di malam hari. Niat puasa itu harus di malam hari. Malam hari itu mulai kapan? Maghrib sampai subuh sampai fajar. Dan itu niatnya harus tiap malam. Sebentar malam nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan ya di sanati lillahi ta'ala. Nggih, kula niat poso sesuk kanggo negani fardu poso fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu setiap hari. Menurut Imam Syafi'i setiap malam. Kenapa? Karena setiap malam itu ibadah dewi-dewi. Seumpami dirapel, ya, atau seumpama dia lupa tidak niat, terus ya nopo sampai subuh baru iling aku tuh niat, ya nopo ini poso ini betersah, dan dia tetap tidak boleh makan dan minum, tetap harus kotor, tapi dia tidak puasa. Dianggap tidak puasa kenapa? Karena dia tidak niat. Nah, saat ini kalau menurut Imam Syafi'i dirapel ini kok caranya. Saya niat poso Ramadan tahun ini mulai awal sampai akhir. Sedangkan dirapel. Ini menurut Imam Syafi'i buat tenang. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Akan tetapi ada yang membolehkan. Sinten? Imam Maliki. Imam Maliki membolehkan kita niat mulai awal sampai akhir nawaitu shauma syahri Ramadan kulli hadhihi sanatillahi ta'ala. Saya berpuasa bulan Ramadan semuanya mulai awal sampai akhir tahun ini karena Allah Ta'ala. Menurut Imam Maliki ansar. Nah, terus ya apa niku? Nah, ngeten diurui ulama-ulama kali ulama salaf, ulama-ulama memberitahukan kepada kita, mengajarkan niki Imam Maliki wau itu syaratnya harus di malam pertama. Malam pertama dan ini nanti malam Selasa. Ya napa? Para ulama mengatakan kalau malam pertama kita niat 2. Setunggal melo Imam Syafi'i, nomor kali melo Imam Maliki. Imam Syafi'i apa? Kita niat kata biasanya nawaitu shauma wadin ada'i fardhi syahri ramadhani ya hadhihi sanati lillahi ta'ala.
kayak menawi hadis. Tapi kalau menawi dikatakan nawaitu soma wadin an adai fardhi syahri Ramadhana li hadhihi sana boleh li hadhihi sana, tapi utawa disambung Ramadhani hadhihi sanati boleh. Tapi sing jelas niat itu bukan di mulut, hanya di hati. Mulutnya bukan berbicara, hatinya berbicara, saya niat besok puasa, cukup. Kalau seumpama niat dilafadzkan itu damel noton niat, noton hati, supaya hati ini gampang ditonton. Jadi dua-duanya boleh. Tapi yang jelas, lek hati ini bukan niat, cuma mulutnya saja yang bukan sah. Niat itu hanya di dalam hati. Oke, niku. Ulama salah memberikan solusi. Pertama kita niat menurut Imam Syafi'i, nawaitu soma wadin an adai fardhi syahr Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, nawaitu soma syahri Ramadhan kullihi hadhihi sanah lillahi ta'ala. Kula niat poso Ramadan, fardu Ramadan tahun ini sedanten mulai awal sampai akhir karena Allah Ta'ala. Niku niate kali. Napa ada dua keuntungan. Keuntungan pertama, seumpama kula panjenengan di pertengahan kok lupa niat, maka seumpama kita maka ada yang membolehkan. Kalau kita lupa niat, menurut Imam Syafi'i gak sah, tapi menurut Imam Maliki tetap sah. Sehingga seumpama mboten qadha, mboten apa-apa. Kenapa? Karena sudah dianggap sah oleh Imam Maliki. Tapi niat itu hanya malam pertama, gitu. Terus malam pertama lali, telat wis. Niat mendino. Jadi harus tiap hari niat. Di malam pertama saja. Nggih, kami mohon mungkin pada imamnya bisa mentalkin kepada jamaahnya memberikan pengertian ketika setelah tarawih nanti diberitahukan. Monggo kita niat 2 kali, niat Syafi'i dan Imam Maliki. Keuntungan kedua, keuntungan kedua setelah kita niat di malam pertama dengan niat mulai awal sampai akhir, seumpama orang yang sudah niat di malam pertama seperti itu di pertengahan Ramadan meninggal dunia, belum sampai tutup, ini harus dicatat tutup kali Gusti Allah, harus dicatat, harus dicatat kali Gusti Allah sudah mau melaksanakan ibadah puasa penuh. Kenapa? Karena sudah niat. Berbeda orang sing niat belum tutup, bisa konten sampai segitu dia ibadah sepuasanya. Tapi kalau sudah niat di awal, mau niat mulai awal sampai akhir, maka dia akan mendapatkan puasa pahala penuh, pahala puasanya penuh. Nah, itu sih kalau panjenengan penting untuk dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya sing kata-kata ini yang membatalkan puasa diantaranya, kata yang membatalkan puasa diantaranya itu masuknya sesuatu dari lubang-lubang yang terbuka, hidung, mulut, telinga, jalan depan, jalan belakang. Masuknya sesuatu maka membatalkan puasa. Urut-urut kuping, nah ini batal puasanya. Apa mana kali tembat, buat tambah, tambah batal. Kalau pakai tangan ya apa? Selain jari kelingking tidak apa-apa, tapi kalau sampai kelingking tidak boleh. Atau uru-uru apa ini, irung, nah, itu hati-hati. Nah, kemudian antigen batal jelas, swab batal. Kenapa? Karena memasukkan sampai ke dalam, itu batal. Sehingga coba kok antigen itu bengi, atau swab itu bengi, ono jadwalnya sih. Suntik, nah suntik vaksinnya apa? Kalau suntik itu ada 3 pendapat. Ono yang mengatakan batal, semuanya batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena masuknya bukan dari lubang yang terbuka. Ada yang mengatakan diperinci. Diperinci itu kalau suntiknya itu adalah isinya adalah sebagai ganti makanan, seperti infus, batal. Atau masuknya itu lewat jalan darah, lewat jalan yang lurus atau yang tembus sampai ke dalam perut atau sampai ke otak, niku batal. Nopo ini vitamin nopo sing
biasanya dimasukkan lewat jalan darah. Tapi kalau tidak mboten. Tapi sing saya suntik bengi ae. Nggih, suntik vaksin bengi ae. Nggih, niku paling saya. Nggih, supaya tidak ada hilaf. Kalau mata, obat mata menurut Imam Syafi'i, mata bukan lubang yang lurus, ya itu maka tidak apa-apa. Tapi lebih baik kalau memang tidak darurat, maka pakai obat matanya di malam hari. Nah, kemudian masalah takhirus sahur ini sunnah, kita akhirkan sahur, tapi bukan berarti sampai adzan. Kadang-kadang adzan masih nutup rokokan nih, niki mboten angsal, batal nih. Jadi arti orang tidak adzan, muadzin tidak memandangkan adzan kecuali sudah masuk. Kalau sudah masuk maka tidak boleh kita. Yang lebih baik kenapa? 10 menit sebelum adzan kita sudah selesai. Imsak sudah tidak makan tidak minum. Itu paling saya. Ya, kalau di Quran itu 50 ayat mojo 50 ayat sadurunge niku kira-kira antara 10 sampai 15 menit kita sudah berhenti dari makan dan minum. Itu lebih baik. Okay. Nah, kemudian yang dimakruhkan lagi adalah juga hal-hal yang berkaitan dengan hal yang menyenangkan, maksudnya sing disenengi. Contohnya minyak wangi. Ya, minyak wangi, awan-awan ini hukumnya makruh. Okay. Kecuali kalau memakainya subuh tapi masih ada baunya sampai pagi, tapi kalau tidak, lebih baik tidak pakai minyak wangi. Meskipun Jumatan tidak pakai minyak, baik minyak wangi sing oles, minyak wangi sing semprot atau minyak wangi sing berupa dupo napa niku di bukhur ya. Nah, bukhur itu juga makruh. Atau melihat hal-hal sing menyenangkan, telur TV telur film, telur nopo lah niku makruh. Tapi lain delok sesuatu hal sing saged membangkitkan syahwat, yo batal, tidak batal posone cuma ganjarannya sing hilang, ya eman ya. Luwe tok, ngelak tok tapi mboten angsal ganjaran. Nah, kemudian untuk berbuka, sunnahnya berbuka niku biasane napa namine sing sunnah manis maca Bismillahirrahmanirrahim langsung maos apa nginum atau kurma dhisik. Sing paling saya rutop itu sing kados rasane terus koyo sawu-sawu ngoten iki rutop sing. Lek mboten wonten rutop busur niku yang mentah. Nggih sing mampu. Mboten wonten busur biasa, kurma biasa. Nggih sukari nopo ini hambar nggih ajwa ya niku pokoke sing larang mboten wonten niku zam-zam. Kalau ndak ada itu zam-zam. Ndak ada zam-zam air putih. Ndak ada air putih manis-manis tapi yang tidak dimasak. Madu, kismis, buah-buahan ya. Ndak ada itu baru yang manis-manis yang dimasak kolo ya. Ojo kalau dhisik iku kalau nomor terakhir nggih. Kurma dhisik nggih. Banyu, kurma, toya, manten ngoten baru maca donga. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabul dhama wa talatil urub wa thabatal ajru insyaallah. Bukan seperti yang umumnya turung mangan Allahumma laka sumtu. Kenapa? Karena artinya niki. Ya Allah, karenamu aku puasa. Denganmu aku iman dan dengan rezekimu aku berbuka. Telah basah urat-uratku. Turun sih, turun pelebonan niki ya. Dan telah dhahabat tumak telah hilang dahaga. Turun ngupis ya. Dan telah basah urat-urat belum. Jadi setelah minum baru maca donga. Mantun donga niku jenengan donga. Setelah berbuka sedikit minum air, Allah malaka sumtu. Kalau adzan menjawab adzan sambil jawab atau nomor mari jawab doa adzan, doa berbuka. Setelah doa berbuka jenengan doa kepada Allah apapun yang
panjenengan hajatkan, karena doanya orang yang berbuka puasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang penting atau yang perlu kita perhatikan bersama. Sunnah-sunnahnya banyak. Mungkin butuh waktu yang lebih besar untuk menjelaskannya. Belum kita bikin mawon mungkin untuk manfaat. Amin, amin. Jadi kita panjenengan diparingi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi taatillah wa taati Rasulillah. Mudah-mudahan diberi kesehatan yang sempurna zahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan penuh khusyuan dan penuh hikmat, dan kita tidak keluar dari Ramadan kecuali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini sanes Ramadan yang terakhir, tapi Ramadan yang akan terus kita akan hadapi, yang akan ada terus tahun demi tahun, dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aten ingkang saged sampaikan lagu bilangipun kula nyuwun yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi niatipun adalah melaksanakan menggenang. Menggenang menika adalah artinya ngempet. Kita sebagai orang Islam, kita meningkatkan iman, takwa kita menyambut menjelang bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gembira mawon menyambut bulan Ramadan. Insya Allah nanti pada saatnya kita berbuka puasa, itu jasad kita diharamkan masuk neraka. Oleh karena itu, mudah-mudahan menggunakan ini di tahun depan bisa lebih semangat. Tentunya bukan hanya jamaah di Masjid Allah, tetapi juga warga di sekitar masjid ini bisa bersama-sama bersyukur